Halo, kita mau review buku dengan judul ini. Teman-teman bisa baca sendiri. Ini adalah buku deteksi awal permasalahan tumbuh kembang anak usia dini dan cara penanganannya. Ditulis oleh Faizatul Faridi. Kita langsung lihat bagian belakangnya. Ini harganya 95.000 untuk harga store-nya. Ini adalah deskripsinya di bagian belakang tentang bagaimana buku ini. Tampilan sampingnya begini. Bukunya ringan. Kertasnya pakai kertas cetak untuk buku-buku yang terbaru ya, jadi tidak memberatkan gitu. Nah, ini isinya seperti ini. Nah, kita simak daftar isinya ya. Ini yang membuat saya menarik. Jadi dia itu memberikan teori-teori perkembangan anak usia dini sedetail ini teman-teman nih. Ada Ki Hajar Dewantara, John Dewey, Maria Montessori, Zhang Piaget, Erik Erikson dan seterusnya. Ini beberapa teori yang saya sendiri juga pakai. Ada Freud juga ya. Tuh, banyak sekali saya pakai ini untuk penelitian saya sendiri, deskripsi dan lain-lain, dan sampai sekarang pun saya masih pakai teori-teori ini. Tuh, lengkap sekali sampai Moreno juga ada, Steiner ada ya, Herbart ada, lalu faktor-faktor apa yang mempengaruhi perkembangan anak. Nih, kognitif, bahasa, emosional, agama, moral, motorik dan lain-lain. Kemudian ada ADHD, gangguan-gangguannya ya, dari ADHD, agresif, autism ya, mengenal penyebab, caranya, lalu peran guru dan orang tua, hiperaktif, semua ada. DS, Down syndrome, temper tantrum, disleksia, ini ada. Jadi buku ini tuh sangat detail menurut saya ya, dan teman-teman wajib punya buku ini untuk pegangan ya. Ada diskalkulia, enuresis dan obesitas, malnutrisi, kecemasan, berbohong, kemudian pemalu, penakut, speech delay ya, lalu ada mencuri, sulit toleransi, menangis berlebih, kemudian ada banyak sekali ya. Dari tadi kita lihat anak berbakat atau gifted ya, menarik diri, gangguan gerak motorik kasar, dependen atau bergantung pada orang lain, gangguan panca indera, kemudian hubungan pola asuh dengan perilaku anak. Pola asuh yang bagaimana yang kira-kira tepat gitu diberikan kepada anak ya. Seperti biasa, ini halaman pertama adalah prakata dari penulis, bab satunya seperti yang tadi kita lihat di daftar isi. Saya mau kasih lihat aja di dalamnya seperti ini nih. Nah, jadi ada foto tokohnya, kemudian teori-teorinya disampaikan. Jadi kita punya evidence based gitu ya. Nih, ini Maria Montessori, saya senang sekali karena penulis membahas tentang Maria Montessori. Ada Zhang Piaget dengan teorinya yang cukup famous ya. Nah, teori perkembangan kognitif itu yang cukup famous. Teori Erikson juga sangat lumayan lah, cukup famous dan cukup terpakai gitu ya di sini. Nah, tuh ya, sampai sedetail itu loh penulis membuatkan teorinya, tapi dengan bahasa yang mudah dicerna gitu ya sama kita. Ada Vygotsky, ini juga saya pakai dulu teorinya. Gardner juga saya pakai. Ya, ada Maslow, John Locke gitu ya. Ini sangat familiar dan memang berkaitan gitu, sampai saat ini pun masih ada terpakai gitu ya teori-teori ini untuk memahami sesuatu. Jadi kan teori itu ibaratnya adalah pisaunya ya, pisau atau senjata untuk bergerak gitu ya, untuk membelah pengetahuan yang lebih jauh secara praktisnya itu kan dari teori gitu. Makanya kita harus memahami itu, dan bahasanya ringan sehingga buku ini cocok masuk ke buku parenting karena yang baca nggak cuma profesional tapi orang tua. Nah, ini ADHD, ini sudah masuk ke gangguan-gangguannya ya. Ada mitos dan fakta nih, jadi nggak semua anak ADHD tuh begitu, nggak semua anak ADHD tuh begini gitu. Jadi teman-teman bisa tahu, minimalnya bisa membedakan ya sebelum screening betul-betul ke tenaga ahli. Jadi kita sudah bisa lihat, oh iya, jadi kalau kita sudah punya pengetahuannya kita tidak panik ya. Panik itu bahaya sekali teman-teman, jadi bisa terjerumus untuk
shopping terapi gitu ya. Jadi pahami dulu, ini ada autism juga dibahas, pahami dulu teori perkembangannya supaya kita tahu, oh begini red flag atau bukan gitu ya, kita jadi tahu ini tanda-tanda yang memang patut untuk diwaspadai atau masih dalam batas wajar gitu ya. Nah, di sini terapi yang diperlukan untuk anak-anak autism tadi sudah ada tuh ditulis ABA ya atau ABA. Ada masalah gangguan perkembangan yang lain sampai temper tantrum yang tadi kita lihat di daftar isi. Saya cuma mau kasih lihat isinya begini. Nah, dia juga quotes ya, memisahkan nih kutipan yang memang patut untuk kita ingat gitu. Nah, ini tentang tantrum ya, penyebabnya supaya kita tenang. Ada disleksia, kemudian sebetulnya banyak sekali ya tadi, cuma sambil saya menjelaskan yang mungkin ternotis oleh teman-teman yang saya sebutkan hanya beberapa, tapi banyak sekali ya. Tadi kan sudah diperlihatkan di awal tentang gangguan-gangguannya pada daftar isi tuh banyak sekali. Jadi saya rasa buku ini perlu kita punyai untuk bekal sebagai orang tua, sebagai tenaga pendidik, sebagai terapis ya. Intinya kita bisa menyerap banyak informasi dari buku ini yang terkait dengan tumbuh kembang anak, dan gak ada salahnya untuk belajar lagi dan lagi gitu ya, walaupun kita sudah tahu kadang kita suka lupa gitu. Nah, mungkin bagi orang tua ini adalah hal baru dan saya sangat rekomen karena hal baru tentang apa yang kita perlukan dikemas dalam bahasa yang cukup ringan dan mudah dipahami, padahal muatannya sangat padat gitu ya. Ada teori, kemudian tapi dikemas sama penulis ini secara struktural gitu. Jadi setelah teori langsung ke ininya apa, gangguannya apa, terus penanganannya bagaimana. Nah, itu penting sekali, dan dia juga membahas bahwa gangguan-gangguan yang terjadi pada anak harus ditangani secara holistik. Artinya di rumah juga perlu untuk menyesuaikan dengan kondisi anak, tidak hanya diserahkan kepada tenaga profesional gitu, terapi saja sudah enggak. Di buku ini dijelaskan secara menyeluruh untuk menangani anak-anak ini, ya diperlukan juga lingkungan yang memang provide untuk pertumbuhan dan perkembangan yang sesuai gitu ya. Oke, sekian review buku dari saya. Kalau teman-teman mau beli bisa cek, klik link untuk menghubungi saya karena harganya sedang promo. Terima kasih. Bye bye. Sampai ketemu di review selanjutnya.